اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على الدين. رب اخدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullah, ittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kitab Hakayah As-Sufiyah karangan Syekh Muhammad Abu Yusur Al-Abidin rahimallahu, semoga Allah merahmati beliau. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa qala ba'duhum ra'aitu fi suqil Basrah janazatan yahmiluha arba'atun wa laysa ma'ahum musayyi'. Orang soleh berkata bahwa tatkala orang soleh tersebut berada di Basrah, di pasar Basrah, Baghdad, Irak, orang soleh tersebut melihat, menyaksikan ada jenazah yang diusung atau dipikul hanya 4 orang saja. Walaisa ma'ahum musayyi', tidak ada yang mengantar lagi kecuali 4 orang tersebut. Kemudian orang soleh tersebut berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok ada jenazah hanya diantarkan oleh 4 orang saja? Orang soleh tersebut akhirnya mengikuti, penasaran orang soleh tersebut mengikuti, mengantarkan jenazah tersebut ke kuburannya. Sesampai di kuburannya, setelah dikuburkan jenazah tersebut, pulanglah yang mengantarkan tadi satu persatu pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali ada seorang perempuan tua. Perempuan tua itu datang terus berdiri di kuburannya itu. Dilihatlah oleh orang soleh tersebut. Tatkala seorang ibu itu datang berdiri terus berdoa di atas kuburan itu, menangis, berdoa sambil menangis dan menangis. Namun di akhir doanya, ibu itu tersenyum dan bahagia. Orang soleh tersebut semakin penasaran. Maka didatangilah ibu tua tadi dan bertanya kepada ibu tua tadi, wahai ibu yang mulia, kata orang soleh tadi, jenazah siapakah yang dimakamkan ini? Terus ibu yang tua tadi menjawab, wahai pemuda, jenazah yang dimakamkan ini adalah putraku, katanya. Terus orang soleh tersebut bertanya kembali, kenapa tatkala ibu tadi berdoa, menangis dan menangis, namun di akhir doanya ibu tersenyum dan bahagia? Begini wahai pemuda, kata ibu tua tadi,
anakku ini selama masa hidupnya kelakuannya selalu bermaksiat kepada Allah. Semasa hidupnya kelakuannya dosa dan dosa terus dilakukan. Lalu kemudian Allah memberinya dia sakit. Tatkala dia sakit, dia bertobat kepada Allah. Tatkala dia sakit, dia kembali kepada Allah. Tatkala dia sakit, dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum putraku itu meninggal, aku pun dipanggilnya oleh anakku itu. Dan anakku itu berwasiat kepadaku dengan dua hal. Yang pertama, wahai ibu, nanti tatkala aku sudah meninggal dunia, tolong jangan engkau kabarkan atas meninggal duniaku ini kepada tetangga-tetanggaku, kanan, kiri, depan, belakang. Karena kalau engkau beri kabar, kalau engkau beritahu, maka mereka akan bahagia dan mensyukuri atas meninggalku ini. Yang kedua, wahai ibu, tatkala jenazahku nanti sudah dikuburkan, tatkala jenazahku nanti sudah ditimbun oleh tanah, tolong engkau datang ke kuburanku, wahai ibu. Tolong mintakan ampun kepada Allah. Tolong doakan aku supaya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni raditu anhu fardu anhu. Ya Allah, ya Rabb, ridailah anakku ini. Maka ridailah semua apa yang aku kehendaki, ya Rabb. Kemudian putraku ini meninggal dunia. Wasiat demi wasiat aku lakukan, kata ibu yang tua tadi. Termasuk sampai detik ini, sampai saat ini, tetanggaku satu pun tidak ada yang tahu atas meninggalnya anakku ini. Dan yang kedua, tatkala anakku sudah dikuburkan, aku pun menunaikan wasiat keduaku, yaitu aku datang ke kuburannya, aku berdiri di atas kuburannya dan memohonkan ampun untuk putraku. Aku angkat kedua tanganku, aku berdoa Allahumma inni raditu anhu fardu anhu. Ya Rabb, aku mohon kepadamu ya Rabb, memang putraku ini selama masa hidupnya selalu bermaksiat dan bermaksiat kepadamu, selalu berbuat dosa dan berbuat dosa kepadamu. Namun aku ridha ya Rabb, maka ridhoilah dia ya Rabb. Setelah aku berdoa seperti itu, sambil menangis aku meminta kepada Allah, dan aku pun tersenyum dan bahagia. Tahu kenapa? Karena dari dalam kuburannya anakku itu, aku mendengar suara insorifi ya ummah faqad qadimtu ala rabbin karimin rahimin fardiya anni. Aku mendengar suara anakku seperti itu. Tinggalkan aku wahai ibu, pulanglah wahai ibu. Aku sudah bertemu dengan Allah. Aku sudah dirahmati oleh Allah. Aku sudah diridhai oleh Allah, ibu. Tinggalkan aku, pulanglah ibu. Setelah aku mendengar semacam itu, aku pun tersenyum dan bahagia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kisah ini tertulis di dalam karya para aulia, para salihin, yang nantinya kita bisa ambil pelajaran bahwasanya doa dari seorang ibu mustajab, ma'asyiral muslimin. Doa dari seorang ibu mustajab, ma'asyiral muslimin. Oleh sebab itu, kita sebagai anaknya harus meminta ridha kepada orang tuanya. Kita sebagai anaknya harus meminta doa kepada orang tuanya. Kesempatan kita pada hari ini, pada hari raya Idul Fitri ini, pada kesempatan kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ridha kepada orang tua agar hidup kita diberkahi oleh Allah, agar selamat dari dunia sampai di akhirat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 macam doa yang diistijabah, yang mustajab, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi kemustajabannya. Doanya siapa itu? Yang pertama,
dakwatul mazlum, doanya orang zalim, orang yang dizalimi, orang yang terzalimi. Ketika dia berdoa didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dakwatul musafir, orang musafir tatkala dia berdoa didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wa da'watul walidi 'alal waladi, wa da'watul walidi 'alal waladi, doa orang tua kepada anaknya, doa bapaknya, doa abahnya, doa umminya, doa ibunya yang ditujukan kepada anak-anaknya mustajab, ma'asyiral muslimin. Doanya didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada satu hadis lagi sahih yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yumaddilahu fi umri, siapa-siapa orang yang kepingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, wa ayyuzadalahu fi rizqi, rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah? Falyabar walidayhi, berbaktilah kepada orang tua, wal yasil rahimahu, dan sambunglah silaturahim dengan orang tua. Ini resep dari baginda Rasulullah supaya kita hidup bahagia, supaya kita hidup selamat dari dunia sampai akhirat. Sambunglah silaturahmi dengan orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua, bahagiakan orang tua, bahagiakan bapakmu, bahagiakan bapak kita, bahagiakan ibumu, bahagiakan ibu kita, agar kita selamat dari dunia sampai di akhirat. Ya Allah, ya Rasulullah, kami mohon kepadamu, berkahi hidup kami, rahmati hidup kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang gak terhitung ya Rabb. Ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan kami. Jagalah putra-putri kami ya Rabb. Jagalah iman mereka. Jangan engkau murtadkan mereka, jangan engkau tinggalkan mereka, jangan engkau cabut iman-iman dari putra-putri kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan anak kami anak yang barokah. Barokah bagi masyarakat sekitarnya, barokah bagi negaranya, barokah bagi agamanya, barokah bagi umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, berkahi orang tua kami, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Berkahi orang tua kami ya Rabb, rahmati orang tua kami ya Rabb. Jikalau orang tua kami masih hidup, bapak kami masih hidup, ibu kami masih hidup, bahagiakan mereka, penuhi kebutuhannya. Apabila orang tua kami sudah ada yang meninggal, dua-duanya, atau bapak kami atau ibu kami sudah meninggal, maafkan semua kesalahannya ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosanya ya Rabb. Jembarkan kuburnya ya Rabb. Muliakan mereka ya Rabb. Bahagiakan orang tua kami di alam kubur ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Di akhir hayat kami ya Rabb, kami minta kepada Engkau, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan anak-anak kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, saya mohon kepadamu ya Rabb, di akhir hayat kami ya Rabb, sempatkan kami bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah, dan wafatkan kami dalam keadaan tersenyum, melihat malaikat rahmat-Mu ya Rabb, melihat surga-Mu ya Rabb. Dan kami mohon ya Rabb,
Wafatkan kami dalam keadaan sumeh ya Rabb, bisa melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Kami mohon kepadamu, kabulkan permohonan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa zid wa 'alim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala zaini ibadika wa asrafi 'ibadika sayyidi 'azman adam wal ma'u tayyibatan wal haram wa manba'il wal ilmi wal hikmati wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli